Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Mohon perhatiannya untuk warta lisan minggu ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, khusus umat yang berada di ruang ibadah, kami mohon agar handphone yang saudara bawa dapat dinonaktifkan. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang mengikuti kebaktian onsite dan live streaming di GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha pada hari kerja atau penatua yang bertugas hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman, Pendeta Evelyn Yudiarti dari GKI Kedoya. Liturgos, Penatua Josipus Hadi Sucianto. Lektor 1, Ibu Wit Kismawati. Pemusik, Saudari Jessica dan Saudara Christian. Kantoria, Ibu Evi Kristiana dan Bapak Didi Agus. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada warta lisan online hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah hari ini dengan menyanyikan PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus berserta saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Allah, ada peribahasa yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini menjelaskan bahwa perilaku seorang anak tidak jauh berbeda dengan perilaku orang tuanya. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa kemiripan perilaku anak tidak serta-merta terjadi karena warisan DNA orang tuanya, tetapi juga karena ada hubungan proaktif antara orang tua dan anak, di mana anak sejak kecil memperhatikan dan mempelajari nilai-nilai dari orang tuanya. Sebagai seorang Kristen yang adalah anak-anak Allah, kita juga harus proaktif meneladani dan mewujudkan nilai-nilai yang dimiliki Kristus, Tuhan kita. Sudahkah kita menanamkan citra Kristus di dalam diri kita? Sudahkah kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita melakukannya seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4
ayat 1b sampai dengan 2. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saat ini kita akan datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan kepada umat diberikan kesempatan untuk memeriksa diri sendiri. Setelah itu akan saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Pulihkan kami ya Tuhan, berikan kekuatan dari Roh Kudus-Mu, sehingga mata hati kami dapat terus terarah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang telah datang di hadapan Allah
dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberikan berita anugerah yang dinyatakan firman-Nya di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur. Mari bersama-sama kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami bersyukur karena pengampunan yang Engkau beri kepada kami. Karena kesempatan kali kedua, ketiga, keempat yang kami terima dari-Mu, agar kami boleh mewujudkan hidup pertobatan kami. Kami bersyukur terlebih lagi karena di pertengahan tahun 2022, Engkau kembali menyatakan kehadiran-Mu melalui perjamuan kudus, roti dan anggur perjamuan yang akan kami rayakan bersama-sama. Sungguh kami bersyukur, dan sebagai rasa syukur kami kepadamu, kami mau memberi diri kami untuk dibentuk oleh Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terimalah kami, terimalah hidup kami, sebab dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan,
seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 66, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-12. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya karyanya. Seluruh musuh tunduk kepadanya, seluruh bumi sujud menyembah. Pergilah lihat karya Allah, yang dahsyat dalam perbuatannya. Ya ubahlah menjadi tanah yang kering, dan umatnya pun dapat menyeberang. Sorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Dengan kuasanya memerintah, matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak tak dapat tinggikan diri, sebab itulah kita berteman. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyang, dan jiwa kami diselamatkan. Sorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Sebab Kau telah menguji kami, Kau meninggalkan kami bagai merah. Kau telah membawa kami dalam jaring, kenakan beban di pinggang kami. Engkau telah biarkan orang melintasi atas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Kamu membebaskan kami. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bacaan kedua diambil dari Galatia 6, ayatnya yang ke-7 sampai dengan 16.
Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini terambil menurut Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 11, dilanjutkan ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata Yesus kepadanya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamnya akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, debu kotamu yang melekat pada kaki kami
kami kebaskan di depan-Mu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16 sampai 20. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, pasti saudara-saudara pernah membeli sebuah barang dengan buku petunjuk, ya, manual. Kita mau beli handphone, ada buku petunjuknya. Kita mau beli rak sepatu, ada buku petunjuk untuk menyusun, ya, merakit rak itu. Kita mau beli mobil juga ada buku petunjuknya. Siapa di sini yang membaca buku petunjuk itu? Kebiasaan kita nggak baca, ya. Beli handphone buka aja, ya, lalu kita coba-coba sendiri. Beli rak sepatu, iya kita bongkar aja, terus kita coba-coba sendiri. Begitu nggak masuk, ini gimana sih? Baru kita coba-coba lihat buku petunjuknya. Beli mobil dari manual, pindah ke matic, baca nggak buku petunjuknya? Enggak, kita tinggal tanya aja ke sales. Ini gimana caranya nih? Masukin giginya gimana nih? Ya. Saudara, banyak orang yang mencoba-coba, lalu kadang-kadang kepentok gara-gara tidak mau membaca petunjuk. Hidup kita menurut seorang profesor ahli perjanjian baru dari Universitas Princeton di Amerika, David Tite namanya. Orang Kristen ini juga sebetulnya punya buku petunjuk, punya buku manual. Karena itu kalau ada orang Kristen yang bingung, kenapa sih ya saya ini lahir di keluarga ini? Kenapa juga saya kawin sama dia ya? Kenapa ya saya kok umurnya harus panjang begini ya? Wah, menurut David, jangan-jangan kita nggak baca buku petunjuk. Ini loh buku petunjuknya. Kalau setiap orang Kristen itu membaca buku petunjuknya, kenapa saya hidup? Dia baca buku ini, dia akan tahu. Kalau dia bingung gimana ya saya harus memulai hidup ini, baca buku petunjuknya, dia akan mengerti. Saudara, persis seperti yang dikatakan oleh David, Lukas pasal 10 yang kita baca ini merupakan sekelumit, ya, buku petunjuk yang diberikan kepada orang Kristen untuk tahu bagaimana sih mengoperasikan, menjalankan hidup
yang Tuhan berikan kepada dia. Buku Petunjuk menurut Lukas pasal 10 hari ini dikatakan bahwa saya dan saudara-saudara ini adalah utusan Kristus. Setiap orang yang mengaku murid Tuhan itu adalah duta, adalah utusan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan ya di dalam ayat yang kedua, dia seperti mengeluh. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu dia memanggil 70 orang muridnya dan dia mengutus dua-dua untuk masuk ke dalam kota, mendahului Tuhan, mewartakan apa yang perlu orang-orang itu siapkan sebelum mereka bertemu dengan Tuhan. Saudara, masa panen sudah tiba. Siapa di sini yang punya pohon buah atau yang punya sawah? Saudara, kalau kita punya pohon mangganya tuh udah ranum, atau punya pohon buah apapun ya. Di pastori kami menanam serikaya merah. Jadi kalau serikaya itu mau matang, biasanya seperti meletek gitu ya, kulitnya tuh mau menjauh gitu ya, seperti durian kan, kulitnya durinya makin menjauh meregang. Serikaya itu kalau tidak dipetik pas dia panen, dia akan satu jatuh ketiup angin, atau dua, dia bisa dimakan oleh kelelawar. Di Jakarta ada loh kelelawar. Dimakan oleh kelelawar, atau dia bisa membusuk di pohonnya. Jadi ketika Tuhan bilang panen ini, tuaian ini banyak, artinya apa? Sudah mendesak waktunya. Cepet-cepet harus dituai. Kalau tidak dituai, nanti bisa ada yang maling, merampas panenan itu. Panenan itu tidak bisa dibawa ke dalam kerajaan Allah. Panenan itu tidak bisa diselamatkan. Masa panen sudah tiba, mendesak waktunya. Berpacu dengan waktu. Kalau terlambat, bisa busuk dia. Jadi harus dipanen. Harus cepat. Ya. Kalau tidak, jatuh dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam perutusannya itu, Tuhan Yesus menyuruh para murid juga untuk menaruh fokus kepada panenan itu. Karena itu di dalam ayat yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan, jangan membawa pundi-pundi, jangan membawa kasut, jangan membawa bekal. Jangan memberi salam ketika kamu ada di dalam perjalanan. Jadi panenan itu menjadi fokus Allah, dan sekarang panenan itu harus menjadi fokus para murid. Mereka harus menghiraukan, bukan saja mereka harus semata-mata harus menghiraukan panenan, bukan dirinya, bukan kebutuhannya, bukan kenyamanannya, bukan perasaannya. Bayangin ya, tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa pundi-pundi. Padahal kekhawatiran itu besar sekali. Nanti gimana dong ya? Kalau di jalan lapar nanti gimana dong ya? Masa enggak boleh bawa ganti kasut? Padahal zaman dulu kan orang berjalan jauh dan jalanan itu
pasir, ya, tentu kasut bisa rusak. Pantaslah kalau bawa ganti untuk nyaman. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara-saudara sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai utusan Tuhan, Tuhan menginginkan saya dan saudara-saudara fokus kepada tugas yang diberikan. Memandang panenan itu berharga lebih daripada kenyamanan diri sendiri. Lebih daripada perasaan diri sendiri. Tuhan mengatakan, kalau kamu ditolak, pergilah ke jalan raya. Kebaskan debu itu dari kakimu. Jadi jangan kalau ditolak, lalu jadi marah, lalu jadi stop, saya nggak mau lagi. Sebagai murid-murid Tuhan, sebagai utusan Tuhan, saya dan saudara-saudara diajak untuk melihat, fokus kepada tugas, fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Tidak menghiraukan apa yang dibutuhkan, tidak menghiraukan perasaan dan kenyamanan diri sendiri, tetapi melulu kepada tuaian yang harus dipanen itu. Saudara, pekerjaan memanen itu sendiri harus dilakukan berdua-berdua, tadi dikatakan ya. 70 orang dipanggil, lalu Tuhan mengutus 2. Siapa yang memasangkan? Tuhan. Murid-murid itu tidak memilih, tetapi Tuhan yang memasangkan. A dengan B, C dengan D, E dengan F. Lah, gimana kalau A sama B ini nggak cocok? Karena itu, yang harus difokuskan adalah tugas. Saudara, sebagai murid Tuhan, saya dan saudara-saudara juga mau diajak untuk jangan terlalu baper. Ya, coba kalau hari ini, ya, tugas misalnya pemusik ditugaskan hari ini 3 Juli. Aduh, siapa dulu pendetanya? Siapa nih pendetanya? Wah, pendetanya Evelyn. Aduh, jangan saya deh. Kalau Evelyn pendetanya, jangan saya. Saya nggak seneng kalau sama Evelyn. Khotbahnya nggak amin-amin. Saya sih maunya yang cepet gitu. Saudara, kita sebagai murid Tuhan, kita harus belajar untuk bisa menerima siapapun yang Tuhan pasangkan menjadi rekan untuk mewartakan, untuk memanen, untuk menuai. Tidak boleh karena saya tidak suka, lalu saya moodnya langsung melorot begitu ya. Enggak bisa saya sama dia. Apa sih yang harus dikerjakan oleh utusan-utusan Tuhan? David Tait mengatakan Lukas 10 ayat 5 ketika Tuhan menyuruh, kalau kamu memasuki sebuah rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Rumusan ini sebetulnya mirip dengan rumusan yang dipakai di kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 6. Yaitu sebuah rumusan yang dipakai oleh hamba-hamba Raja Daud ketika mereka bertemu dengan orang-orang Kaleb yang ada di pinggiran Israel. Hamba-hamba Raja Daud itu mengatakan, salam sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi rumahmu, damai sejahtera bagimu, semua yang kamu miliki. Ketika hamba-hamba Raja Daud ini menyampaikan salam itu, hamba-hamba Raja Daud itu sedang membuat pernyataan resmi tentang kehadiran kerajaan bagi kaum Kaleb.
Kaum Kaleb diperhadapkan kepada sebuah kekuasaan, kepada sebuah otoritas. Dan saudara-saudara, saya dan saudara-saudara, seperti juga 70 murid Tuhan, diutus, disuruh untuk apa? Nah ini, untuk membawa shalom, membawa damai. Karena itu coba kita perhatikan, apakah saya sudah membawa damai dalam keluarga saya? Apakah setiap orang yang mendengar perkataan saya itu telinganya, hatinya jadi sejuk? Atau orang yang mendengar omongan saya telinganya jadi panas, hatinya mendidih? Saudara, kalau itu yang terjadi pasti ada yang salah nih dengan diri kita. Pasti ada yang keliru nih. Kenapa kok perkataan saya membuat merah telinga orang, membuat mendidih hati orang? Kenapa? Sebab utusan Tuhan adalah mereka yang seharusnya membawa damai buat orang lain. Di dalam keluarga, di dalam persekutuan di gereja, di tempat kita bekerja, atau di tengah-tengah masyarakat. Murid Tuhan, utusan Tuhan, duta Kristus, itu adalah orang yang seharusnya mampu mendatangkan kasih Tuhan buat orang yang ada di sekitarnya. Merasa diraih, merasa dirangkul, merasa diterima. Kenapa? Sebab saudara-saudara, 70 murid yang diutus oleh Tuhan berdua-berdua, mereka itu juga adalah orang-orang yang dijangkau, yang diraih oleh Tuhan, kemudian diutus dengan cara yang sama, dengan kebaikan dan dengan pesan perdamaian. Saya dan saudara-saudara adalah orang yang diraih oleh Tuhan dengan kebaikan, dengan kasih. Saya dan saudara-saudara sekarang diutus oleh Tuhan untuk menunjukkan kebaikan Tuhan itu dan menunjukkan kasih itu kepada orang yang kita jumpai. Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat hidup kita bagaimana. Apakah kita ini sudah mendatangkan apa yang baik, apa yang benar buat orang-orang di sekitar kita. Atau kadang-kadang kita menjadi lemah karena perasaan kita yang terganggu. Galatia yang kita baca bersama-sama tadi mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Lakukanlah kebaikan, sebab orang yang tidak menjadi lelah, dia akan menuai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara-saudara mungkin pernah capek ya. Capek saya. Masa saya harus ngalah terus? Berapa kali saya harus mengampuni? Capek saya. Udahlah, masa bodoh saya mau hidup suka-suka. Saudara, kita tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Kemarin saya membaca sebuah tulisan seseorang di media sosial. Orang itu mengatakan bahwa selama ini Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Dan bacaan Lukas ini jelas memperlihatkan bahwa Yesus bukan gembala yang baik. Lalu dia melanjutkan tulisannya, alasannya kenapa menurut dia Yesus bukan gembala yang baik. Katanya ada di dalam ayat yang ketiga.
dari Lukas pasal 10. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kalau Yesus itu gembala yang baik, dia tidak akan mengutus domba, apalagi ini masih anak ya, ke tengah-tengah serigala. Enggak akan. Kalau dia gembala yang baik, dia akan datang ke tengah-tengah serigala itu, dia pukul semua serigala itu, dia usir semua serigala itu, baru domba-dombanya diajak untuk masuk ke dalam tempat yang tadinya dikuasai oleh serigala, tapi dimenangkan oleh dia sekarang. Saudara, David Tait mengatakan mungkin ada sesuatu yang harus diubah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan Yesus itu mau mengingatkan kepada murid-murid bahwa, hey, kamu ini domba loh ya. Kamu itu tidak punya tanduk, sehingga kamu tidak bisa menanduk yang lain. Kamu tidak bisa mencelakai yang lain. Sebab kamu ini domba. Kamu ini domba, kamu tidak punya taring. Sehingga kamu tidak bisa memangsa, kamu tidak bisa membunuh yang lain. Saudara, jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus kamu seperti seekor anak domba, Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah kepunyaannya yang baik, yang hidup dalam peliharaannya, dan tidak punya kekuatan untuk berbuat jahat. Jadi kalau kita kuat sekali untuk berbuat jahat, maka kita harus lihat lagi, saya ini domba atau serigala berbulu domba ya? Kalau saya domba, harusnya saya tidak punya kemampuan untuk mencelakakan yang lain. Tait mengatakan pengutusan anak domba ke tengah-tengah serigala itu adalah sebuah perintah untuk tetap melakukan apa yang baik kepada siapapun. Jadilah domba ketika kamu ada dalam kawanan domba, tapi tetap jadilah domba dan jangan berubah menjadi apapun meskipun kamu ada di tengah-tengah kepungan serigala. Jadilah domba. Jadilah baik di tengah-tengah orang yang baik. Lakukanlah yang baik di tengah-tengah orang yang baik. Tapi tetap jadilah baik dan lakukanlah yang baik meskipun kita ada di tengah-tengah orang yang tidak baik. Saudara, ada satu tokoh yang masih hidup sampai sekarang, artis. Saya mengagumi dia, namanya Keanu Reeves. Pasti sebagian besar tahu dia. Keanu Reeves ini adalah seorang yang sejak kecil dia hidup dalam berbagai penderitaan. Papahnya meninggalkan mamahnya, lalu dia hidup dalam KDRT ya. Hidup tanpa perawatan sama sekali, mengalami disleksia. Dia juga dibully oleh teman-teman sekolahnya. Dia cuma sayang pada satu saudara perempuannya, tapi ketika dia sayang pada saudara perempuannya juga mengidap kanker dan mati akhirnya. Keanu Reeves mengalami banyak kepahitan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang membuat saya kagum pada dia?
bukan karena gantengnya, bukan. Tapi karena kebaikannya itu tidak bisa dihalangi oleh kejahatan yang dia alami bertubi-tubi dari banyak orang. Keluarga yang harusnya menjadi pelindung buat dia justru menjadi pengalaman trauma paling awal. Sekolah yang harusnya menumbuhkan dia, mengembangkan dia, ternyata juga menjadi sebuah tempat penuh bullying. Tapi apa yang terjadi? Dia sudah menjadi aktor yang hebat, bayarannya mahal. Saudara tahu? Honornya sebagian besar dia sumbangkan untuk orang-orang yang sakit kanker, untuk orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Bahkan dia kemana-mana menggunakan tram. Ada sebuah video dia sedang duduk, lalu dia melihat seorang ibu lagi hamil, dia berdiri dan mempersilahkan ibu itu untuk duduk dan dia berdiri. Saudara, jadi tidak ada alasan buat saya dan saudara-saudara memakai dalih. Ya saya kan anak dari keluarga broken home. Makanya hidup saya jadi kacau begini. Makanya saya jadi jahat begini. Nggak bisa. Saya dan saudara-saudara itu adalah domba. Bahkan anak domba. Yang harus tetap menjadi anak domba. Di tengah-tengah serigala. Sekalipun. Saya dan saudara-saudara itu adalah utusan Tuhan yang tetap harus baik. Dan melakukan apa yang baik. Meskipun saya dan saudara-saudara diperlakukan secara tidak baik. Saudara, Tuhan mengatakan, pergilah dan lakukanlah. Tugas saya dan saudara-saudara hanya pergi menyebarkan pengampunan, membagikan cinta kasih, mendatangkan kedamaian. Lakukan. Lu gimana dong nanti kalau saya dibilang bodoh? Bodoh lu, mau-maunya nerima dia lagi. Bodoh kamu, mau-maunya ngampunin dia lagi. Buku petunjuk ini memang mengatakan salib itu adalah kebodohan bagi dunia. Tapi harta buat kita. Tugas saya dan saudara-saudara hanya lakukan. Saya dan saudara-saudara hanya harus berorientasi pada taat. Saya taat kepada Tuhan karena saya adalah anak domba. Saya harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Obedient oriented. Jangan pedulikan resultnya bagaimana, hasilnya gimana nanti. Nanti saya udah baik-baik, tetap dijahatin. Jangan pikirin soal hasil. Galatia tadi mengatakan, orang yang bertekun pada akhirnya akan membawa tuaian itu dengan sorak-sorai. Saudara, saya dan saudara-saudara hari ini diingatkan lagi. Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Dan perjamuan kudus ini menegaskan bahwa kita tidak sendirian dalam melakukan, menjalani hidup kita di dunia dengan penugasan yang dari Allah. Lewat roti, lewat anggur, Dia hadir, memberi daya, memberi kekuatan kepada saya dan saudara-saudara. Jangan lelah, kata Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan Nabi Yesaya mengungkapkan, Allah akan menghidupkan, akan menghibur kamu di Yerusalem yang baru. Amin.
Jadilah teladan dunia, bawa damai di sekitarmu. Firman Tuhan jadi pandunya yang membentuk hidupmu. Jadilah teladan dunia, bawa damai di sekitarmu. Firman Tuhan jadi pandunya yang membentuk hidupmu. Puji namanya, puji namanya, puji kuasanya, pujilah kemurahannya. Lihat orang di sekitarmu, apa dibutuhkan mereka. Jangan sungkan ulur tanganmu, datang tolonglah segera. Puji namanya, puji namanya, puji kuasanya, pujilah kemurahannya. Walaupun latar belakangnya tidak sama dengan dirimu, Tapi sama di hadapannya, dalam Kristus bertemu. Puji namanya, puji namanya, puji kuasanya, pujilah kemurahannya. Jadilah teladan dunia. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sakitnya yang datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, tentang dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita. Dalam doa syafaat kami saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan negara kami, Republik Indonesia.
Kiranya Tuhan berkenan menganugerahkan hikmat kepada mereka, agar mereka bisa bekerja dengan jujur dan adil di dalam setiap pengambilan kebijakan, baik itu di bidang ekonomi, di bidang hukum, pendidikan maupun pembinaan karakter bangsa kita. Terutama ya Tuhan, agar pemerintah kami mampu terus mengupayakan kesetaraan, toleransi antar umat beragama, tanpa memandang suku dan latar belakang bangsa kami. Demikian juga kiranya Tuhan berkenan memberkati pemerintahan kami, agar bersama-sama dengan segenap lapisan rakyat Indonesia, untuk mampu menanggulangi dan mengikis paham radikalisme dan intoleransi yang saat ini justru terus berkembang di tengah-tengah kami, di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja-gereja di Indonesia. Biarlah kiranya gereja-gereja di Indonesia terus ikut berperan aktif di dalam melakukan pelayanan bagi sesama, sehingga semakin banyak lagi umat yang merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami ya Tuhan yang terdampak bencana, baik itu banjir, cuaca ekstrim yang menyebabkan tanah longsor di beberapa daerah, baik di wilayah Jabodetabek maupun di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami, GKI Perumahan Citra 1, juga gereja-gereja Tuhan, bersama lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya, untuk bisa menyalurkan berkat Tuhan bagi saudara kami ini yang terdampak bencana. Sehingga apa yang kami lakukan oleh karena kasih sayang Tuhan, mampu meringankan beban mereka, sehingga mereka juga merasakan kasih Tuhan melalui kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pengambil keputusan di tataran pemerintah baik pusat maupun daerah, melalui badan-badan nasional penanggulangan bencana, agar dapat segera mengambil tindakan dan mencari solusi yang tepat untuk saudara-saudara kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan keluarga-keluarga umat Tuhan di sini. Kami berdoa untuk proses pengobatan dan pemulihan saudara-saudara kami yang tengah menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah oleh keluarganya. Kiranya Tuhan berkenan menganugerahkan kekuatan. Tuhan memberkati segala upaya pengobatan yang dilakukan, dan jika Tuhan berkenan segera memberikan kesembuhan dan pemulihan. Demikian juga Tuhan berkenan kiranya menganugerahkan kekuatan dan kesabaran bagi keluarga yang mendampinginya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini tengah membutuhkan pekerjaan, memerlukan pemulihan akan keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka, kecukupan untuk memberikan atau menyediakan biaya pendidikan bagi anak-anaknya, serta pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Khususnya di era pandemi ini Tuhan, begitu sulit perekonomian kami, namun kami tahu bahwa Allah yang adalah sumber berkat berkenan mencukupkan dan memenuhi akan apa yang menjadi kebutuhan umat Tuhan. Bukan kelimpahan yang kami mohon ya Tuhan, namun kecukupan yang kami perlukan, sehingga kami pun dapat memberkati sesama kami yang memerlukan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Jabar Citra Garden 1, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah tersedia di pintu masuk gedung gereja. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Kita berdoa untuk persembahan kita. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas limpah berkah anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan menganugerahkan kepada kami kesehatan. Tuhan menganugerahkan kepada kami rupa-rupa talenta yang kami saat ini ada pada diri kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Saat ini kami berdoa, kami menyerahkan, kami mengaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan berkati, sekalipun ini tidak sebanding dengan berkat anugerah yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami, namun kami ingin belajar untuk terus mengucap syukur. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati majelis jemaat di dalam mengelola berkat ini Tuhan, biarlah ini bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi pelayanan kasih kepada sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shine.
Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memampukanmu untuk menyambut panggilan menjadi duta Kristus, sehingga setiap orang merasakan kasih-Nya melalui kehadiranmu di tengah dunia. Bagi Dialah hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menerapkan protokol kesehatan, Bapak Ibu untuk meninggalkan ruangan, dimulai dari sebelah kiri, dilanjutkan tengah, dan terakhir dari sebelah kanan. Terima kasih.